Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 2 Maret 2022 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan menjadi awal bagi kita untuk memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah diawali dengan penerimaan abu, di mana kita diajak untuk bersama-sama kembali menyadari sungguh bahwa kita diajak untuk bersama-sama mengingat dari mana asal kita dan akan seperti apa kita nantinya. Maka dari itu masa Prapaskah menjadi masa kesempatan bagi kita untuk senantiasa menjalani proses bermati raga, atau dalam bahasa rohani biasa disebut askese. Kita diajak untuk bersama-sama menyadari sungguh betapa kita merupakan manusia yang mungkin sering jatuh dalam dosa, dan kita diajak untuk bersama-sama berani untuk melakukan sili dan mati raga melalui proses retret agung ini, proses di mana kita diajak untuk bersama-sama mempersiapkan diri. Maka dari itu, mari bersama-sama dalam bacaan Injil sungguh dijelaskan bagaimana sikap yang harus kita bangun, yakni adalah ketika kita berpuasa, janganlah kita berkoar-koar bahwa kita sedang berpuasa. Ketika kita sedang menjalani pantang, janganlah kita berkoar-koar, "Oh, saya nggak makan daging." Ketika kita sedang berpantang terhadap satu hal atau yang lainnya, janganlah kemudian kita terlihat, kita lesu, kita terlihat, kita merasa seperti menjaga jarak gitu. Karena hal itu sama saja seperti kita memperlakukan diri kita seperti orang-orang Farisi yang selalu mengubah wajahnya dari wajah segar menjadi wajah masam supaya dilihat orang bahwa oh, ternyata kita sedang berpuasa, oh, ternyata kita sedang berpantang. Biarlah Tuhan Allah yang mengetahui segala silih, segala upaya kita dalam menjalani laku tapa pemuritan ini, agar kita semakin mampu mempersiapkan diri kita layak dan pantas menerima karya keselamatan dari Allah sendiri. Marilah kita hening sejenak.
Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan berkenan bila mempersembahkan segala kelemahan dosa kami. Dengarkanlah kiranya suara hati kami, ungkapan diri kami, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami, agar kami senantiasa mampu sungguh menjalani masa-masa penantian, masa-masa di mana kami menjalani laku tapa, askese, dan juga penyangkalan diri, agar kami mampu untuk senantiasa Engkau kuatkan dalam proses pantang dan puasa di masa retret agung ini, sehingga kami sungguh mampu senantiasa menyucikan hati kami, supaya kami Kau perkenankan ikut serta merayakan Paskah Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap berdosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.